A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah walhamdulillah. Assalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawalah. La haula wa la quwata illa billah. Amma ba'du. Hadiral mustami'in al-kiram. Bapak Ibu, saudara-saudaraku, kaum muslimin muslimat dimanapun berada, yang mudah-mudahan senantiasa mendapatkan ridhonya Allah Subhanahu wa ta'ala dari seluruh apa yang kita laksanakan dalam peribadatan keseharian kita. Terlebih ibadah Ramadan kita. Bagian dari yang akan kita selesaikan guna menyempurnakan ibadah kita di akhir Ramadan, maka diwajibkannya umat muslim ini untuk melaksanakan zakat. Dan memang biasanya umat muslim ini di dalam akhir Ramadan banyak kemudian mengeluarkan zakat. Zakat fitrah tentu. Bersama itu pula kemudian membayar zakat mal. Intinya memang zakat sebagai satu kewajiban, maka jangan sampai kita tidak melaksanakan itu. Baik zakat mal ataupun zakat fitrah. Kenapa? Nanti kita simak apa pesan ulama tentang itu. Bagi orang-orang yang tidak melaksanakan zakat itu. Man mana'a khamsan mana Allahu minhu khamsan. Awwaluha man mana'a az-zakata mana Allahu minhu hifdzal mali. Barang siapa yang tidak mengindahkan, tidak melaksanakan akan 5 hal ini, mencegah, menahan diri, tidak melaksanakan 5 hal ini, maka Allah juga mencegahnya dari kebaikan 5 hal yang ditimbulkan darinya. Apa saja? Yang pertama, man mana az-zakata mana Allahu minhu hifdzal mali. Barang siapa orang itu tidak melaksanakan membayar zakat dari penghasilannya, dari kewajiban yang harus dia keluarkannya, menurut tata cara bagaimana mengeluarkan zakat itu, entah itu zakatnya harta dagangan, atau zakat peternakan, atau zakat dari emas yang dia simpan sebagai investasi, atau apa saja yang harta yang berkembang, yang dikembangkan, yang kemudian menghasilkan penghasilan. Kok dia tidak mengeluarkan zakat? Apa kata Allah? Mana Allahu, apa kata ulama? Mana Allahu minhu hifdzal mali. Maka Allah akan mencegah, melindungi harta seseorang itu. Yang kedua, watsani man mana as-sadaqata mana Allahu minhu al-afiyata. Barang siapa yang tidak pernah bersedekah, atau bahasanya apa? Sederhananya, wong kok pelit gitu. Orang yang bakhil gitu. Orang yang tidak suka berderma kepada orang yang fakir, orang yang miskin, orang yang membutuhkannya. Maka mana Allahu minhu al-afiyata. Maka Allah akan sering mendatangkan sakit bagi orang itu. Allah akan menjauhkan atau mencegah dirinya, badannya, dari kesehatan. Yang ketiga, wasalisu man mana al-usyura
mana Allahu minhu barakata ardihi. Barang siapa yang mencegah atau menahan atau tidak melaksanakan membayar zakat dari hasil tanamannya, yang menurut pembagian nisabnya sudah dijelaskan sampai kemudian rinciannya berapa dia harus keluarkan. Kok dia tidak laksanakan itu? Panen tidak juga mengeluarkan zakat yang harus dia keluarkan. Entah itu panenannya dari padinya atau penghasilan yang lain atau tanaman yang lain gitu. Yang itu memang hasil dari buminya. Entah perkebunannya, entah sawahnya, atau tanaman agronya yang hari ini banyak bioteknologi yang kemudian mengembangkan berbagai tanaman untuk menjadikan berpenghasilan yang banyak. Kok dia mencegah itu? Dia tidak laksanakan zakatnya. Mana Allahu barakata ardihi. Maka Allah akan menghentikan keberkahan buminya itu. Warabi'u man mana'ad du'a'a mana Allahu minhu al-ijabata. Barang siapa yang tidak suka berdoa, barang siapa yang tidak sering berdoa, barang siapa yang tidak senang memohon kepada Allah dengan doanya, yang dari doa itu kemudian orang bersimpuh di hadapan Allah merasa dirinya kecil gitu. Seberapapun kesuksesannya, dia merasa hamba dari Sang Khalik Allah Subhanahu wa taala yang menghantarkan dan menentukan dalam hidupnya itu. Maka mana Allahu minhu al-ijabata. Ketika dia butuh, ketika dia berdoa, ketika dia bersimpuh pada saatnya, dia menemui kesulitan, maka saat itu doanya tidak menjadi doa yang mudah diijabah oleh Allah Subhanahu wa taala. Wal khamisu yang kelima, man tahawana bis salati mana aminhu indal mauti qaula la ilaha illallah. Barang siapa yang tawana itu gampangake apa? Napa? Gampangake niku napa? Meremehkan. Barang siapa yang meremehkan bis sholati kelawan salat mana mongko bakal nyegah minhu saking man indal mauti ketika dia mati qaula la ilaha illallah. Orang kok meremehkan salat? Ya salat seenaknya saja. Dia salat tapi semaunya saja, entah dari sisi mana meremehkannya. Bisa jadi dari sisi waktunya. Seharusnya di awal waktu dia bisa, lalu kemudian dia biasa mengakhirkannya. Bisa jadi dari menyempurnakan ibadah dari sisi syaratnya, dari sisi kesunahannya, atau apapun itu, maka jangan berharap orang itu nanti akan mudah melafalkan la ilaha illallah di saat akhir hayatnya. Kenapa toh kemudian orang itu harus berzakat? Harus mengeluarkan sebagian hartanya. Kata Nabi, ala innal bai'a yakhduruhu al-laghwu wal halfu wal kidbu fashawibuhu bis sadaqati. Ketahuilah, innal bai'a, sesungguhnya jual beli kita, perdagangan kita, nyambut gawe kita, awake dhewe niki nyambut gawe, kita itu bekerja tiap hari dengan pekerjaannya masing-masing, entah ada yang berdagang, entah di sawah, entah PNS atau ASN,
atau karyawan atau apa saja pekerjaannya. Ngendikanipun Nabi napa? Yakhduruhu al-laghu wal halfu wal kidbu. Orang bekerja itu sak resik-resik tetap ada kotorannya. Sak bersih-bersihnya dia bekerja. Walaupun dengan sangat hati-hati. Maka masih dimungkinkan untuk pekerjaannya itu mengandung sesuatu yang tidak benar. Al-laghu itu berkata bohong. Atau apa ya? Napa ya al-laghu niku? Ngomong sak penake, sak gelem atau umuk atau apa ya? Wal halfu dan kadang bersumpah. Pakai sumpah untuk menguatkan agar dagangannya laku. Wal kadzibu dan bohong. Sak usaha-usahanya orang, maka pasti akan kemudian dalam keseharian itu, karena kita punya keinginan agar mendapatkan penghasilan yang banyak, lalu kemudian kadang seseorang itu terpeleset. Sampai ASN misalnya. Andai kan orang itu tidak mungkin atau tidak akan korupsi uang. Tapi bisa jadi kita korupsi waktu. Seharusnya ASN itu misalnya kerja dalam satu hari 7,5 jam. Berapa? Pinten ASN pinten? Satu harinya 7,5 jam. Dia harus menempati kewajibannya itu karena dia sudah menerima haknya. Tapi kadang dia gunakan waktunya itu untuk tidak melaksanakan apa yang menjadi kewajibannya. Padahal haknya sudah dihitung dengan kewajiban yang terhitung pula. Siapapun itu. Ini kalau uangnya nih. Nah, kamu engkau ini sudah dibayar, kita mendapatkan penghasilan, mendapatkan hak. Kita menerima gaji. Nah, yang begini ini kata Nabi. Kalau kita sudah berusaha semaksimal mungkin untuk bekerja sebaik-baiknya, bekerja sebersih-bersihnya, tetapi ada sesuatu yang barangkali napa nggih? Kita ya sebagai basyariah, lazimul basyariah, manusia biasa, tentu ada kekeliruan. Tentu ada keteledoran. Maka segera campurilah, segera susulilah, fasawwibuhu bis shadaqati. Mongko gek ndang campurono bis shadaqati kelawan sedekah, kelawan zakat. Ini yang Masya Allah, ini Masya Allah. Kalau saya sendiri Masya Allah, kula ini kadang wedi tenan. Saya pernah ketemu guru saya, diwasiati itu. Hati-hati yo nyambut gawemu. Kamu mungkin bisa menjaga tidak mengambil uang yang bukan hakmu. Tapi kamu bisa jadi korupsi waktu dan seterusnya. Wah, ini menakutkan betul. Maka potong dengan zakat itu. Susuli dengan sedekah. Dan terlebih lagi, ayyuhal hudur, kenapa orang itu harus membersihkan hartanya dengan berzakat dan bersedekah? Karena bunyad dinu 'alan nadhafati. Manusia itu diciptakan oleh Allah dari bahan sperma yang statusnya itu suci. Maka ketika spermanya suci, ketemu indung suci, lalu dijaga kesucian dua bahan inti yang menjadi benihnya manusia itu melalui proses yang suci pula. Apa? Lalu ketemunya untuk jadi manusia difasilitasi melalui jalan yang suci, namanya pernikahan suci. Untuk apa? Untuk merawat takdir sucinya tadi. Masya Allah ya. Lalu kemudian dilahirkan ke dunia
oleh Allah disediakan makanan yang suci. Namanya Pak ASI, makanan terbaik. Sampai tidak membutuhkan makanan yang lain. Sehingga makanan ASI eksklusif. Ini masa Allah, ini Gusti Allah tenan, ini sing notoh Gusti Allah tenan. Apa pesannya? Kalau kemudian ini dilanjutkan oleh kemudian orang tuanya memberikan makanan, lanjutkan makanan yang diberikan itu adalah yang halalan thayyiban. Maka ayatnya tentang itu Allah shareh ngendikane niku. Ya ayyuhan nasu kulu. Ayyuhan nas, seluruh manusia, benihmu itu suci. Diawali oleh Allah, Allah paring ASI yang makanan halalan thayyiban. Ayyuhan nas, tidak khusus orang mukmin, enggak, seluruh manusia. Ayyuhan nas. Maka makanlah yang halalan thayyiban. Kenapa? Melanjutkan takdir sucimu itu untuk terus terjaga sebagai kemuliaan takdirnya manusia. Walaqad karramna bani Adam. Jadi manusia niku pancen ya suci. Mulya fi ahsani takwim. Sampai dikawal oleh Allah sedemikian rupa untuk menjaga kemuliaan dan kesuciannya itu. Maka ketika manusia melibatkan diri harus menjaga dirinya, untuk menjaga keluarganya, maka dijaganya dengan asupan makanan yang halalan thayyibah. Allah ya karim. Nah, dibangunnya agama yang kita anut, agama Islam ini, kita sebagai seorang muslim ini adalah berdiri di atas sebuah kebersihan. Atas dasar kebersihan dan kesucian. Maka diajarinya orang itu terus untuk mensucikan diri dhahiran wa batinan. Maka pelajaran di dalam kitab-kitab fikih itu yang pertama biasanya lalu diajari tentang thaharah. Nah, thaharah itu kalau di dalam hikmatul tasyri'nya, di dalam beberapa kitab itu diterangkan bahwa tujuannya tidak cuma membersihkan dari debu saja. Tidak hanya membersihkan dari kotoran yang tampak saja. Tetapi lebih jauh dari itu. Bahwa diajarinya kita terus untuk menjaga kebersihan dengan berwudu, dengan mandi, dengan tayamum, dengan alat-alat thaharah yang lain adalah agar manusia itu memang terbiasa dalam hidup bersih, termasuk biasa hidup bersih dari penghasilan kita. Rizki yang kita bawa pulang untuk anak-anak kita. Kalau kita bawa pulang kok yang tidak halal, tidak thayyiban, maka itu akan mencederai dan mengotori takdir kesucian kita sebagai ciptaan Allah yang namanya Bani Adam ini. Maka jangan heran itu. Ketika orang itu, kenapa kok sholat kok wangil khusuk? Enten nggih, sholat wis merem-merem. Wis ditoto tenan le sholat. Ya wis bola-bali sholat. Ya kecilik tekan umur gede lan tua, tapi kok wangil khusuk? Kenapa? Salah satu penyebabnya adalah lihatlah dulu seberapa makanan asupan yang kita masukkan ke dalam tubuh kita itu kehalalannya. Awake madhep ngulon ya iso, madhep kiblat iya. Sampai ketepatan diukur seberapa presisinya. Tapi kemudian hatinya lalu kemudian apakah tawajuh kepada Allah? Hati ini madhep ke ilahi Rabbi Allah Subhanahu wa taala apa tidak? Masa Allah ya Allah. Kenapa kemudian orang itu harus bersedekah, harus berzakat itu?
Karena zakat itu, sedekah itu tathiru min sifatil bukhli. Karena agar kemudian orang itu siapapun itu senang akan harta, akan benda. Zuyyina lin-nasi hubbus syahawati minan nisa'i wal banina wal qanatiril muqantarati minadh dhahabi wal fiddati wal khairil musawwamati wal an'ami wal harth. Sapa to wong niku ora pengin sugih sapa? Sapa ora pengin sugih itu sapa? Wis ini iki sing ngarepan iki sapa sing ora pengin sugih? Sapa ora pengin sugih? Ya termasuk sing ngomong niki sing ngomong yuk pengin sugih. Maka disebutnya harta itu, benda itu harta, benda itu al-mal. Sesuatu yang menarik, sesuatu yang disenangi. Al-mal itu maknanya. Jadi kuwabe wong takdir senang harta. Kenapa? Karena dari harta itu dia bisa menikmatinya. Nah, oleh karenanya lalu ketika orang sudah mencintai harta, sudah menyenangi harta, lalu kesenangan itu wa tuhibbunal mala hubban jamma. Kadang cintanya terhadap harta itu berlebih-lebihan sehingga dalam kehidupannya dia sandarkan semuanya kepada harta. Seakan-akan harta itu menyelesaikan kehidupannya. Seakan-akan harta inilah segala-galanya. Sampai kemudian nyawa pun sandarannya kepada harta. Ukuran kehidupan sukses apa tidak harta. Seakan jaminan hidupnya akan bahagia apa tidak keluarga itu adalah harta. Sampai dia melupakan ketauhidannya kepada Allah Subhanahu wa taala. Walaupun sudah diberikan pelajaran, dipaparkan bagaimana kehidupan ini bisa menjadikan sebuah ayat kauniyah. Ada si fulan kurang apa kayanya, di dalam rumah tangganya seharusnya tercukupi semua, apakah kemudian menjamin akan kebahagiaan dan bahagianya di dalam kehidupan rumah tangganya? Tidak juga. Bagaimana orang kemudian ketika sudah masuk rumah sakit, ketika sudah sakit, walaupun dia kemudian dikitari oleh dokter obat yang paling mahal, dia biayai rumah sakit yang paling eksekutif kelasnya, rumah sakit yang paling mewah, kayak hotel yang sekarang banyak bertebaran di mana-mana itu, apakah kemudian hartanya mampu menghentikan dirinya dari akan takdirnya Allah Subhanahu wa taala? Tidak juga harta itu mampu menahan nyawanya untuk kemudian tidak pergi dari badannya. Tetapi ketika sudah wa tuhibbunal mala hubban jamma, maka dia lalai bahwa Allah lah penentu dari semuanya itu. Saya pernah disambati ketika ada orang yang sakit. Mohon maaf, sakitnya itu gagal ginjal. Sampai kemudian dia tidak lagi percaya akan doa. Bahkan dia tidak mau lagi ibadah. Bahkan tidak mau lagi salat sampai dia tinggalkan. Apa dia katakan? Yang menyembuhkanku bukan salat, obatku yang akan memberikan kehidupanku untuk lebih baik bukan salat dan bukan doa. Ya mesin pencuci darahku inilah yang menentukan aku. Hidup dan matiku ada di situ. Sampai begitu. Masya Allah. Na'udzubillahi min dzalika. Maka berzakat itu adalah menghilangkan sifat bakhil kita. Maka kalau kita pengen lepas menghilangkan sifat bakhil itu, sering-seringlah bersedekah. Memang orang mendapatkan uang, mendapatkan penghasilan itu seneng nggih. Oleh duit itu seneng. Seneng. Kula dhewe ngrasakne niku. Cacah ki yo ngrasakne kabeh. Nek duit itu seneng ini.
Oleh-oleh ini senang. Tapi ketahuilah bahwa ketika kita itu pada saatnya akan menemukan kenikmatan, orang itu memberi. Jauh lebih nikmat. Maka Kanjeng Nabi lah dawuh niku bener tenan. Yadul ulya khairim min yadis sufla. Wah, kemuliaan itu ada di tangan yang atas. Yang memberi, bukan menerima. Orang diberi mendapatkan senang. Tapi pada saatnya engkau akan menemukan bagaimana indahnya, nikmatnya memberi. Masya Allah itu. Masya Allah. Maka pernah saya sampaikan kepada teman-teman itu. Ketika ada satu pelajaran ayat kauniyah itu. Saat membicarakan orang yang meminta-minta itu. Seakan-akan kita itu memberinya kok berat. Ada orang yang kuat kok minta-minta. Berat gitu, memberinya. Atau siapapun itu ketika kita didatangi. Orang yang bawa proposal ke rumah atau kemana itu orang yang kadang kita tidak mengenalnya itu berat memberinya. Maka saya kasih tahu, andaikan kita itu boleh memilih, kira-kira senang yang meminta atau senang yang memberi, maka kita sadar itu kita senang menjadi orang yang memberi. Terlebih lagi zakat fitrah hari ini Ramadan, segeralah keluarkan. Jangan sampai kita menahannya untuk begitu pula zakat mal. Karena disebutkan dalam mu'an itu wa yajuzu ta'jiluha min awwali ramadhana wa yusannu alla tu'akhara anis salatil aidi. Bahwa diperbolehkan membayar zakat fitrah di awal Ramadan itu sudah boleh. Saya melihat terlebih hari ini ketika Ramadannya tidak sebagaimana Ramadan yang lalu. Kita di tengah-tengah pandemi, kondisional betul. Banyak orang yang lapar, banyak orang yang harus berRamadan dengan keterbatasan yang dimakannya. Maka alangkah kemudian menjadi indah dalam kehidupan kita bertetangga, bermasyarakat ketika itu segera mengeluarkan kita. Maka takmir atau masjid atau amil ya segera umumkan menerima penerimaan zakat dari jamaah itu hari ini. Segera diumumkan. Disiapkan jauh hari sebelumnya. Tidak usah nunggu 1-2 sebelum akhir Ramadan. Kenapa? Situasi kondisinya menuntut dan memerlukan untuk kita mensegerakan itu. Gitu. Masya Allah. Maka oleh karenanya membazar zakat, baik zakat mal maupun zakat fitrah hari ini, maka wa yajuzu ta'jiluha min awwali Ramadan. Segerakan. Tidak usah menunggu akhirnya. Apakah boleh zakat itu diberikan dalam bentuk uang gitu? Boleh. Menurut Imam Hanafi memperbolehkan itu. Nah, kalau kemudian hari ini kita mengeluarkannya di awal-awal atau di akhir Ramadan, tidak harus nunggu 1-2 hari sebelum sholat Id, maka betapa itu menjadi sebuah amal yang sangat diterima. Karena salah satu dari zakat itu adalah isalus sururi ila qulubil fuqara'i. Ada memberikan rasa gembira, memberikan rasa ketenangan, kebahagiaan kepada orang-orang yang membutuhkan, kepada orang fakir itu. Mereka betapa masya Allah senangnya apabila diberikan apa yang dia butuhkan itu. Maka salah satu ibadah yang afdal idkhalus sururi, memberikan rasa bahagia. Khairun nas anfa'uhum linnas.
Bahkan dalam satu hadis yang lain disebutkan bahwa salah satu lagi apa yang mau digapai dari berzakat itu. Inna fiha daf'al bala'i wal amradi. Kama qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, dawau mardakum bis sadaqati. Obatilah sakitmu itu dengan bersedekah. Nah, sakit itu bisa jadi sakit lahiriah, bisa jadi sakit batiniah. Termasuk sakit batiniah itu ya bakhil itu. Kalau pengen mengobati agar kita itu tidak menjadi orang yang pelit, yang bakhil, maka obatilah dengan sering-sering bersedekah. Wa anna fiha idkhalus sururi 'alal masakini wa afdalul a'mali idkhalus sururi 'alal mu'minina. Kembali lagi, bersedekah, berzakat adalah idkhalus sururi 'alal masakini. Memberikan rasa bahagia kepada sesama. Wa afdalul a'mali, dan ketahuilah amal yang paling afdal itu apa? Idkhalus sururi 'alal mu'minina. Memberikan rasa bahagia ke dalam hatinya setiap mukmin, setiap manusia. Sekali lagi, terlebih lagi hari ini, ketika kita bersedekah, Masya Allah, menjadi sesuatu yang sangat membahagiakan. Nah, yang menjadi penting untuk kita garis bawahi dalam bersedekah itu adalah mari kita jaga israr kita. Apa itu? Jagalah diri kita dari riya wa sum'ah. Jangan sampai terhiaskan di dalam hati kita bersedekah itu ada hati yang riak, pengen dilihat orang, dan kemudian memperdengarkan kepada orang. Kalau orang mendengar boleh, kalau orang melihat boleh, tapi memperlihatkan dan memperdengarkan ini tidak boleh. Ya, Masya Allah ini, Masya Allah. Mudah-mudahan Ramadan ini jadi barakah. Yang terakhir, wal khamisu man tahawana bis sholati mana aminhu indal mauti qaula la ilaha illallah. Jagalah sholat kita. Jagalah tertibnya sholat kita. Siapapun itu. Terlebih lagi anak-anak remaja yang hari ini ketika Ramadan itu bisa jadi malam tidak tidur, sekalian sahur, malah ora subuhan ini. Onten badan ngoten niku. Onten badan. Enten badan kira-kira terus sahur terus bar sahur terus suruh malih subuhane jam 7 ma'duha. Enten badan ngoten kira-kira. Ana? Ana Mas Udin. Enten. Wonge ya teko ora wonge? Wonge teko ora? Allah ya karim. Orang kok menyepelekan salat. Waktunya salat, pelaksanaan salat kok dia sepelekan. Maka jangan harap ketika maut menjemput di akhir hayat itu bisa berkata la ilaha illallah. Padahal kalimat itu kok bisa menyertai perjalanan akhir hidup kita. Dakhalal jannah. Jagalah salat. Jangan sampai kita tinggalkan, jangan sampai kemudian hawailul lil musallin
alladzina hum an salatihim sahun. Itu yang bisa kita sampaikan. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Wal afu minkum wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.